Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Sultan Mujahidin, dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang satu pertanyaan dari seorang jamaah pengajian yang ada di Malaysia. Beliau bertanya tentang hukum mencuri. Jadi ceritanya seperti ini. Di masa lampau, di masa lalu, beliau pernah bekerja pada satu company, satu perusahaan. Ya, bekerja di satu kantor. Tapi ada suatu yang tidak terpuji yang pernah beliau lakukan. Ya, beberapa kali beliau lakukan, pulang ke rumah ya, sambil membawa alat tulis dan beberapa barang milik kantor atau office tempat beliau bekerja. Ya, untuk kegunaan pribadi di rumah. Tapi beliau melakukan hal itu di masa lampau ketika beliau belum terlalu paham, belum mempunyai pengetahuan tentang hukum tersebut. Ya, itu masa lampau lah, masa lalu kan. Dan saat ini alhamdulillah beliau telah sadar dan beliau telah berhijrah, ya, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbaikan pada diri beliau. Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan tahniah kepada beliau dan semoga beliau diberikan hidayah dan taufik senantiasa oleh Allah dan istiqomah dalam berhijrah, dalam melakukan perubahan pada diri, dan semoga semakin baik. Allahumma amin. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak mempunyai masa lalu yang kelam ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mencuri di masa lampau, pernah berbohong, pernah memfitnah. Bahkan mungkin ada di antara manusia yang masa lalunya pernah minum khamar, berjudi, dan sebagainya. Dan itu kan masa lalu. Kita tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan masa lalu. Ya, mungkin saat ini dia telah bertobat kepada Allah, bahkan mungkin saat ini dia lebih baik dibandingkan diri kita. Jadi kita tidak perlu menggugat atau mencampuri urusan orang lain, apatah lagi berkaitan dengan masa lalu orang tersebut. Alangkah lebih baiknya apabila kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, demikian juga saling memotivasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik pada diri kita, saling mendoakan, saling mendukung, menyokong dalam perkara-perkara yang baik. Itu lebih baik dibandingkan mengungkit dan menghukum seseorang berdasarkan masa lalu. Para sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dari kasus ini. Jadi hukumnya haram, ya, haram, dosa, berdosa, karena mengambil sesuatu yang bukan hak milik pribadinya, itu berdosa. Walaupun mungkin barangnya kecil, sekecil apapun barang yang pernah kita ambil, apabila barang itu bukan milik kita, ya hukumnya tetap berdosa. Hukumnya haram dan berdosa. Wajib kita mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu ya, hukumnya haram dan wajib kita kembalikan kepada pemilik. Ada 4 perkara yang harus kita tunaikan, harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, hukumnya haram dan berdosa, dan itu adalah sesuatu yang bisa mengeruhkan dan menodai hati kita. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang membawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun seperti yang seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan banyak lagi ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa. Itu yang pertama kali wajib kita lakukan. Yang kedua, mengembalikan hak orang lain yang pernah dicuri. Ya. Kalau bisa ketemu dengan
pemilik perusahaan itu dan mengembalikannya, ya ketemu. Ya. Baik pengembalian itu dalam bentuk barang atau mungkin dalam bentuk uang, sesuai dengan keinginan sang pemilik perusahaan atau company tempat kita bekerja. Ya. Kita berikan pilihan, mau barang atau mau duit, ya kan? Atau mungkin nanti, ya karena barang-barang itu adalah barang yang murah mungkin ya mungkin dia akan memaafkan, mungkin dia malah mengatakan nggak usah digantilah, ya saya halalkan. Nah itu lebih bagus kan, alhamdulillah. Ya, berarti kita kan tidak perlu mengeluarkan duit dan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Intinya, kembalikan barang tersebut, ya, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk duit sesuai dengan keinginan sang pemilik dari barang tersebut. Itu apabila perusahaan dimiliki oleh perseorangan atau satu orang. Tapi kalau misalnya perusahaan itu dimiliki oleh banyak orang dan pimpinan perusahaan telah berganti dan kita tidak mengenal siapa yang menjadi pimpinan saat ini, dan kalau seandainya pun kita mengenalnya, kita mungkin malu ya, segan untuk ketemu dan ya, berbicara tentang masalah ini. Maka cara lain yang bisa kita tempuh adalah mengembalikan dalam bentuk duit melalui transfer. Ya kan, setiap perusahaan ada nomor rekening ya, account bank. Kita transfer dalam bentuk nominal duit sesuai dengan harga barang tersebut. Lalu setelah itu kita laporkan kepada pemilik atau pimpinan perusahaan, mungkin melalui Facebook atau mungkin melalui WhatsApp, atau kita carilah nomor perusahaan tersebut. Kan biasanya setiap perusahaan ada nomor. Kita telepon, lalu kita beritahu bahwa saya telah mentransfer bank in sejumlah duit untuk ganti rugi barang yang saya pernah curi dulu ketika saya bekerja di perusahaan tuan, misalnya seperti itu. Ya. Itu caranya ya, cara mentransfer. Nah, setelah kita mengembalikan barang yang pernah dicuri, maka yang ketiga adalah menyesali apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ya, kita sesali, kita menyesalilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Nah, saya menyesal ya Allah telah melakukan perbuatan yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Kita menyesali. Ya. Dan yang keempat adalah berjanji untuk tidak melakukan dosa yang serupa di masa akan datang. Nah, itulah yang perlu kita lakukan untuk membebaskan diri kita dari tanggung jawab dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ya. Dalam kasus ini adalah mencuri, seperti itu ya. Ya. Itu cara penyelesaiannya ya. Jadi setelah kita puan atau setelah kita melakukan 4 perkara tadi dengan baik, maka setelah itu ya kita fokus kepada ibadah kita, fokus kepada perbaikan pada diri kita. Kita berubah untuk lebih baik. Demikian juga yang tak kalah pentingnya adalah mendalami ilmu agama. Karena biasanya orang sangat mudah terjebak dalam suatu dosa karena dia tidak paham tentang agama. Alangkah lebih baiknya kalau kita menyisihkan atau memberikan ruang bagi diri kita untuk belajar agama. Ya, mungkin dalam seminggu berapa jam seperti itu. Mungkin dalam sehari kita ambil waktu kita untuk membaca buku-buku agama atau menghadiri pengajian-pengajian di masjid, di surau, demikian juga di majelis taklim secara umum, ataupun melalui media sosial yang ada saat ini. Itu kan juga bisa menambah pengetahuan agama kita, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, dan kita doakan semoga beliau istiqomah dalam berhijrah dan semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga ya, kita semua senantiasa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga jawaban ini memadai atau memuaskan bagi sang penanya. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.